Pengabdian seorang ASN untuk negeri. Kami dari Latsar CPNS BDK Makassar yang beranggotakan Cindy Fatmasari, Cahyo Prabu Haji Pangestu, Diana Kusuma Dewi, dan Zaki Dea Musyafa Koyer. Ibu Sri Handayani, sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenarnya. Beliau merupakan satu-satunya guru SD kecil pojok Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan yang telah mengajar selama 16 tahun. Beliau mengajar dari kelas 1 sampai 6 dengan total murid sebanyak 29 orang. Beliau bertahan mengajar di sekolah tersebut karena lokasi sekolah lain terlalu jauh, sehingga banyak murid terpaksa memilih untuk tidak mengenyam pendidikan jika sekolah tersebut tidak ada. Gaji yang beliau dapat juga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Berkat ketulusan dan keikhlasan beliau tetap bertahan di segala kondisi. Beliau menjadi salah satu tokoh yang dapat kita jadikan panutan sebagai ASN yang berakhlak dan siap melayani bangsa. Ada banyak nilai yang dapat kita pelajari dari beliau. Nilai yang pertama adalah nilai loyal. Ibu Sri Handayani sangat berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam bidang pendidikan. Beliau sangat memperhatikan bagaimana nasib para anak-anak yang bersekolah jika tidak ada tenaga pengajar di salah satu daerah di Kabupaten Grobogan. Ibu Sri Handayani mendedikasikan hidupnya untuk mengajar di sana. Beliau rela menempuh perjalanan yang cukup sulit untuk datang dan pulang dari sekolah tersebut. Dengan keterbatasan fasilitas yang ada, beliau seorang diri mengajar murid di sana dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah nilai adaptif. Ibu Sri Handayani juga merupakan seorang yang adaptif. Karena keterbatasan yang ada, beliau harus bisa menyesuaikan keadaan pembelajaran di sana. Beliau sangat memperhatikan kondisi keluarga dari para muridnya. Terdapat beberapa murid yang terpaksa harus membawa adiknya karena keadaan. Beliau harus menyikapi dengan baik mengenai ini. Selain itu, selama 16 tahun mengajar, beliau terus melakukan perubahan-perubahan demi kemajuan sekolah tersebut. Yang ketiga adalah nilai kolaboratif. Ibu Sri Handayani juga bekerja sama dengan warga sekitar dan saling membangun hubungan yang sinergis. Tidak sedikit dari para warga yang meminta beliau untuk tetap mengajar di sana demi kemajuan pendidikan di kampung tersebut. Hal tersebut menunjukkan beliau memiliki hubungan yang baik dengan warga sekitar. Beliau merupakan sosok yang patut kita puji. Keikhlasan dan keteguhan hatinya patut mendapatkan apresiasi dari kita semua. Selain itu, ada hal yang masih belum sesuai dengan nilai berakhlak. Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan daerah setempat seharusnya lebih memperhatikan lagi sekolah-sekolah yang berada di daerah kampung. Para ASN di sana belum menerapkan nilai akuntabel sepenuhnya. Masih adanya ketidaksetaraan fasilitas sekolah yang menjadi salah satu contoh. Para ASN di sana belum mempertanggungjawabkan pekerjaan dengan sepenuhnya. Selain itu, tenaga pengajar yang didistribusikan tidak merata. Di sana Ibu Sri Handayani telah menjadi pengajar dari kelas 1 sampai 6 selama 16 tahun. Dampak tidak diterapkannya nilai berakhlak tersebut yaitu akan terjadi kesenjangan dalam pendidikan. Kesenjangan tersebut akan memberikan efek domino terhadap rendahnya kualitas pendidikan di desa yang berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa tersebut. Hal itu mengakibatkan terciptanya generasi muda yang kurang kompeten sebagai hasil dari kurangnya kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang layak kepada generasi muda kita yang berujung pada terhambatnya pembangunan di desa tersebut. Mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa alternatif solusi. Yang pertama, menanamkan nilai berakhlak kepada ASN. Menanamkan nilai berakhlak kepada ASN dapat dilakukan melalui edukasi atau sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Penanaman nilai berakhlak yang paling utama dalam kasus ini adalah loyal, sehingga ASN dapat memberikan dedikasinya secara penuh kepada bangsa. Penanaman nilai berakhlak ini dapat dilakukan melalui pelatihan resmi seperti diklat maupun disisipkan dalam setiap kegiatan atau acara kantor seperti rapat rutin. Selanjutnya, memperbaiki dari sisi dinas pendidikan melalui pemerataan tenaga pengejar. Memperbaiki dari sisi dinas pendidikan dilakukan agar lebih akuntabel dalam menjalankan tugasnya melalui pemerataan tenaga pengajar dan menambah tenaga pengajar melalui pembukaan lowongan pekerjaan. Hal itu tentunya tidak lepas dari kolaborasi yang matang antara Dinas Pendidikan Daerah, pemerintah daerah, Kemendikbud, dan Kemenpan-RB. Selanjutnya, melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak. Kolaborasi dapat dilakukan antara Dinas Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, instansi terkait, untuk meminta bantuan fasilitas seperti pengadaan bangunan, sarana dan prasarana pembelajaran yang terdiri dari buku, alat tulis, alat peraga, dan alat penunjang pendidikan lainnya. Kolaborasi juga dapat dilakukan dengan masyarakat dan pimpinan atau pemerintah daerah untuk mengembangkan fasilitas dan bersama-sama dengan masyarakat setempat memperbaiki akses menuju sekolah tersebut. Apabila alternatif solusi dapat diterapkan dengan baik dan berjalan lancar, maka dampak yang akan diberikan yaitu yang pertama, tumbuhnya nilai berakhlak pada setiap ASN. Melalui penanaman nilai berakhlak tersebut, maka setiap ASN akan memiliki rasa bertanggung jawab untuk menjalankan core value ASN tersebut. Apabila nilai tersebut sudah tertanam, maka setiap ASN akan memiliki nilai loyal yang tinggi hingga dapat ikhlas dan berdedikasi dalam memberikan pengajaran kepada seluruh generasi muda di Indonesia hingga pelosok negeri guna mewujudkan cita-cita bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain nilai loyal, maka ASN akan memiliki nilai berorientasi pelayanan yang tinggi dan akan berusaha sebaik mungkin memberikan pengajaran yang berkualitas dengan keterbatasan fasilitas. Selanjutnya, terpenuhi sarana prasarana yang memadai. Dengan kolaborasi antar berbagai pihak, maka pemenuhan kebutuhan akan pengajar dan fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai akan tercapai. Hal tersebut akan menciptakan suasana pembelajaran yang harmonis yang nantinya akan berdampak pada kualitas pendidikan Indonesia yang menjadi lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih.